ketika hari akhir nanti, yang mana sudah dikumpulkan yang tadi saya katakan, kita tidak mikirin apa-apa, kita mikirinnya itu bagaimana nasib saya selanjutnya. Setelah itu seakan-akan tergambarkan di dalam benak kita semua apa yang kita lakukan pada hari di mana kita hidup di dunia. Jadi seakan-akan itu tergambar jelas. Ya Allah, saya itu kemarin mencuri, dosa. Terus saya nggak sengaja malakin anak orang. Itu semuanya tergambar. Seakan-akan dia itu jelas nyata apa yang kita lakukan ketika di dunia itu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Sebelumnya kita sudah belajar tafsir An-Naba, dan pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang tafsir An-Nazi'at. Namun kita hanya sampai pada ayat ke-33. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan sedikit melihat atau mengkaji ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-34. Masyaallah muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga membahas tentang bagaimana perjalanan dari seorang Nabi Musa alaihissalam dan kaitannya dengan ayat ini. Lalu kembali kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam hari ini kita akan masuk kepada ayat ke-34 yang mana berita ini juga membahas tentang berita hari kiamat. Jadi pada juz 30 ini memang surat-surat yang ada di dalamnya banyak membahas tentang hari kiamat, seperti An-Naba, An-Nazi'at, nanti Abasa lagi, belum lagi Al-Qari'ah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan benarnya hari akhirat itu, dan sebenarnya hari akhirat itu adalah sebuah hak dan ia akan datang. Maka bukan kapannya yang harus kita ketahui, namun persiapannya yang harus kita lalui. Oleh karena itu, persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ayat 34. Maka apabila malapetaka besar atau hari kiamat telah datang. At-tammah itu juga salah satu nama daripada hari kiamat. Jadi kalau dikatakan tammah itu seakan-akan sebuah peristiwa atau hari di mana dihancurkannya seluruh makhluk dan bumi ini, dan itu tidak ada yang tidak hancur, seperti halnya sebuah danau, semuanya terisi dengan air yang di dalamnya terdapat di tengah-tengahnya itu
Tapi kalau seandainya qamah di sini itu mencakup keluasan daripada kejadian tersebut. Jadi tidak ada tempat di mana tidak terjadinya kehancuran. Jadi kalau seandainya ada orang yang membuat kapsul untuk menghindari yang namanya hari kiamat atau sebuah bunker yang mana dia menghindari akan hari kiamat tersebut, dalam bunker itu terdapat seperti rumah, setelah itu juga ada udara, setelah itu juga semua persiapan makanan dan lain sebagainya juga ada. Namun sebenarnya dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang paling dahsyat, di mana ketika dihancurkannya dunia ini, maka tidak ada satu senti pun yang tidak hancur. Semuanya akan binasa dan semuanya akan sama rata. Jadi mau bunker kah, mau kapsul kah, mau pergi ke Mars kah, semuanya hancur dan dijadikannya tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadili semua manusia. Jadi kalau seandainya sekarang melihat berita atau melihat istilahnya penemuan-penemuan dari ilmuwan-ilmuwan barat, yang mana mereka membuat bunker, yang mana mereka mengirim manusia ke Mars, yang mana mereka membuat kapsul anti kiamat dan lain sebagainya, kita boleh memiliki ilmu-ilmu yang tinggi, namun kita tidak boleh takabur, sombong akan apa yang kita punyai. Contoh salah satunya juga seperti orang-orang yang mereka melawan kehendak. Seakan-akan kalau seandainya terjadi hari kiamat, saya nggak apa-apa, saya tidak akan terjadi apa-apa, dan saya baik-baik saja. Dia tidak tahu sebenarnya hari kiamat itu bagaimana. Kalau seandainya ada musibah-musibah atau hal-hal yang memang membuat banyak orang meninggal, seperti halnya longsor, banjir, gempa, badai dan lain sebagainya. Namun ketika hari akhir nanti tidak ada tempat di mana kita mau berlari. Semuanya itu saling menghancurkan. Dari langit hancurin ke bawah, dari bumi nanti dimuntahkan laharnya, dari bumi juga nanti digoyang-goyangkan. Jadi nggak ada tempat. Mau kita bilang di bunker apapun, sekuat apapun, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bilang qammatul kubra, khalas, sudah rata semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berbangga-bangga seakan-akan mereka itu lebih besar dan seakan-akan ilmu mereka itu lebih tinggi, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, fa idza ja'atit tammatul kubra. Tammah bermakna kehancuran, yang mana kehancuran itu meluas. Tidak ada yang tidak hancur, semuanya akan hancur dan semuanya akan binasa. Setelah itu manusia semuanya meninggal, ditiupkan sangkakala, barulah kita kembali bangkit kembali. Jadi seperti halnya bangkit dalam kubur. Itu film-film yang sekarang itu bangkit dari kubur atau beranak dalam kubur, macam-macam sekarang. Nah, istilah-istilah itu sebenarnya istilah-istilah yang memang itu adalah hal-hal ghaibi, hal-hal yang memang itu tidak ada yang bisa tahu dan tidak ada yang bisa membayangkannya. Kalau orang membuat sebuah film terus bangkit dalam kubur, tangannya keluar satu, terus keluar satu, kepalanya keluar satu, enggak. Tidak seperti yang kita bayangkan. Bisa jadi nanti tiba-tiba kita udah ada
semuanya sudah ada di sebuah tempat, yang mana tempat itu sudah terhampar luas, masing-masing tidak memikirkan orang lain, semuanya telanjang bulat, nggak ada pikirin oh kamu ini anggota DPR, oh kamu itu adalah guru, oh kamu itu orang kaya dulu, kamu pengacara, kamu pegawai dan lain sebagainya, nggak ada. Semuanya itu mikirin saya di mana, ngapain ini, oh pengadilan Allah, bagaimana nanti, ya Allah nasib saya bagaimana, itu aja. Nggak ada yang sempat mikirin, kamu telanjang, kamu dulu ini, nggak sempat mikirin yang seperti itu. Jadi semuanya orang itu mikirin bagaimana nasib saya selanjutnya. Nasib saya apakah akan diridhai Allah Subhanahu wa taala dengan pengadilan Allah yang seadil-adilnya itu, atau saya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang saya lakukan pada masa saya hidup. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan. Baik, kita masuk ke ayat selanjutnya. Yauma yatadakkarul insanu ma sa'a. Ayat ke-35. Yaitu pada hari ketika manusia ingat akan apa yang dikerjakannya. Jadi kalau seandainya di dunia kita melakukan suatu hal, setelah itu berlalu waktu dan kita akan lupa akan apa yang sudah kita kerjakan. Contoh misalnya, saya kemarin pergi ke Tangerang itu tujuannya untuk melihat pameran buku. Sudah? Setelah seminggu saya nggak ingat lagi itu pameran buku di mana dan kapan. Yang saya ingat, saya ikut pameran buku, itu pameran buku terbesar di Jakarta. Yang saya ingat itu. Tapi ketika hari akhir nanti, yang mana sudah dikumpulkan yang tadi saya katakan, kita tidak mikirin apa-apa, kita mikirinnya itu bagaimana nasib saya selanjutnya. Setelah itu seakan-akan tergambarkan di dalam benak kita semua apa yang kita lakukan pada hari di mana kita hidup di dunia. Jadi seakan-akan itu tergambar jelas. Ya Allah, saya itu kemarin mencuri. Aduh, dosa. Terus saya nggak sengaja malakin anak orang. Aduh. Itu semuanya tergambar. Seakan-akan dia itu jelas nyata apa yang kita lakukan ketika di dunia itu. Sama, bukan hanya amalan-amalan keburukan, tapi amalan-amalan kebaikan juga tergambar. Jadi seakan-akan kita akan membanding-bandingkan, ini mana sih? Apakah amalan baik saya yang paling banyak atau memang amalan keburukan saya? Jadi semuanya tergambarkan. Saya ada memberi uang kemarin ke si fulan. Wah, selanjutnya saya itu pukulin sebulan, nggak ada salah dia, saya pukulin. Setelah itu besoknya saya pergi ke sini, setelah itu saya ambil batu, saya lempar anjing. Tapi setelah saya lempar anjing, saya nemuin orang pengemis, saya bantu, saya beri makan. Semuanya itu tergambarkan, seakan-akan kita itu baru melakukannya barusan saja. Tapi sebenarnya kita sudah lama melakukan dan hal itu sudah kita lakukan pada di dunia. Dan kita sekarang atau pada waktu itu berada dalam pengadilan Allah. Tidak ada lagi dunia dan tidak ada lagi pintu taubat. Semuanya sudah ditutup dan semuanya tinggal kenang-kenangan saja. Jadi setelah itu kita hanya dua, mau ashabul yamin atau ashabul shimal, mau masuk ke dalam golongan kanan atau golongan kiri, mau yang surga atau yang neraka. Jadi nggak ada istilah nanti tengah-tengah. Sama,